Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Lupin 3. Oke, baik kita mari mulai ceritanya. Cerita langsung diawali dengan aksi beberapa komplotan pencuri yang akan mencuri medali Olimpiade pertama di Museum Singapura. Nah, komplotan pencuri yang pertama itu bernama Fujiko, Jiro, dan Pierre. Mereka bertiga dengan bermodalkan alat-alat yang canggih menerobos dan berhasil menghadapi semua rintangan yang ada. Namun setelah mereka tiba di tempat penyimpanan medali tersebut, mereka secara bersamaan berebut untuk mendapatkan medalinya. Fujiko dengan cara cerdiknya berhasil mencapai medali itu terlebih dahulu. Namun, ketika Fujiko akan mengambil medali tersebut, tanpa disadarinya dari bawah tiba-tiba ada ledakan dan menyebabkan medalinya jatuh ke bawah. Dan ternyata yang membuat ledakan itu adalah Lupin, dan ia juga menginginkan medalinya. Oke guys, dari sini kita diberitahu bagaimana cara pencuri mengolah informasi untuk menentukan rencana yang paling efisien. Kita bisa melihat bahwa Fujiko dan yang lainnya mengolah informasi dan mencari cara untuk menghadapi semua rintangan yang ada. Sedangkan Lupin mengolah informasi dan mencermati sehingga dia tidak perlu menghadapi rintangan itu, namun bisa berhasil mendapatkannya. Ya, gampangnya gini, jika bisa di skip, kenapa harus dipelajari? Toh hasilnya sama saja kan? Oke lanjut, kita kembali ke cerita. Nah, setelah Lupin berhasil mendapatkan medalinya dan si Fujiko menyadarinya, Lupin berkata, "Berikan aku satu ciuman maka akan guncang dunia." Bentar. Salah cuy. "Berikan aku satu ciumanmu maka akan kuberikan medalinya." Ya, namanya kata-kata buaya ya. Nah, di sini kita beritahu kalau Lupin bucin, ya bucin sama Fujiko. Nah, setelah berkata seperti itu, Lupin pun pergi meninggalkan Fujiko, dan tentunya Fujiko mengejar si Lupin. Tapi karena si Lupin menggunakan motor, sedangkan Fujiko hanya bermodalkan sepasang kaki, ya tertinggallah si Fujiko. Dan yang terjadi malah Fujiko dikepung oleh keamanan museum. Nah, kita bisa lihat dari sini nih, ada sedikit drama, yang agak dramatis banget. Jadi kenapa nggak langsung ditembak aja itu sama pistol, sama Fujiko kan? Jadi selesai kan, nggak perlu. Dan bentar ya perlu ding biar bisa lihat skillnya. Di sisi lain Lupin berhasil kabur dari kejaran Fujiko. Di tengah jalan Lupin dihadang oleh seseorang yang bernama Mikel. Nah, di sini ada satu komplotan pencuri lagi, dia sendirian. Di sini kita diperlihatkan saingan Lupin. Nah, si Mikel ini saingannya Lupin cuy. Mikel menggunakan cara cerdiknya dan dibumbui sedikit kelicikannya juga ingin merebut medali itu dengan cara mengancam Lupin akan membunuh Fujiko. Ini ya tentunya dikasih ya, karena si Lupin ini saking cintanya sama Fujiko, ya bucin lah. Dan akhirnya medali itu berhasil direbut oleh Mikel. Keesokan harinya di kantor polisi sedang mengadakan rapat dadakan nih yang dikepalai oleh Interpol Zinigata, yang pada intinya mereka itu membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh 4 pencuri, salah satunya itu Lupin, dan mereka juga mengakui track record para pencuri yang terkenal dalam keahliannya dalam mencuri, yaitu terutama Lupin. Nah, mereka juga mengetahui bahwa 4 pencuri itu merupakan satu kesatuan dinaungi di bawah organisasi yang bernama The Work dan dikepalai oleh bangsawan atau konglomerat lah dari Inggris ini yang bernama Thomas Johnson. Mereka juga mendapat informasi bahwa akan ada pertemuan The Work di Singapura dan berencana melakukan penyergapan di pertemuan tersebut. Nah, sekarang scene berpindah, perkumpulan para pencuri elit nih cuy. Gila ini sih, kayak perkumpulan para bangsawan anjir. Ya, ternyata informasi itu benar dan ternyata Fujiko, Lupin, Jiro, Mikel adalah para pencuri di organisasi yang sama. Lalu kenapa mereka berebut untuk mencuri medali? Gini guys, menurut informasi yang saya dapatkan dari pidato Bapak Johnson,
Mereka memang disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan medali itu dengan tujuan siapa saja yang bisa mendapatkan medalinya dan membawa ke hadapannya, orang tersebut akan menjadi penerus Johnson sebagai ketua The World. Namun secara tak terduga, orang yang membawa medali ke hadapan Johnson adalah Fujiko. Nah lo, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung lah, masa bodoh amat. Apaan sih anjir? Jadi gini nih, si Mikael sengaja memberi medali itu kepada Fujiko. Ya karena dia juga bucin sama Fujiko. Dia merelakan pangkat dan jabatan apalagi teman hanya untuk Fujiko. Kurang ratu apalagi coba? Dua cuy, dua yang melayani bak ratu tuh. Ibarat kata nih ya, wanita akan menjadi ratu jika bertemu dengan lelaki yang tepat. Sebaliknya, lelaki akan menjadi budak jika bertemu wanita yang merasa dirinya ratu. Ya nggak sadar diri aja gitulah. Oke lanjut ke cerita guys, jangan baper ya. Setelah Fujiko resmi menjadi ketua The World, yang sebenarnya Johnson mengharapkan Lupin memegang medali itu. Karena Johnson tahu kalau Lupin memiliki bakat yang diwariskan oleh Arsène Lupin. Nah, di sini nih kalau Lupin adalah cucu dari Arsène Lupin. Untuk peresmian pengunduran dirinya dan meresmikan ketua yang baru, para pencuri dibawa ke gedung besi yang di situ terdapat harta berharga. Yang paling berharga nih, kalung liontin Cleopatra, dan kalung ini adalah sumber dari permasalahan di film ini. Namun, liontin atau rubi kalung tersebut dijual terpisah. Bukan. Kok gini sih? Liontin rubi itu entah bagaimana ceritanya, yang intinya rubi itu diambil secara paksa oleh Pramuk, seorang kepala keamanan yang terkenal korup dan memiliki bakat yang luar biasa dalam menjaga dan mengamankan sampai memiliki julukan sebagai Raja Keamanan. Wah, ngeri nggak tuh? Ketika Johnson sedang asik menceritakan sejarah dari kalung Cleopatra yang berharga, tiba-tiba di luar terjadi keributan yang disebabkan oleh Royal yang tidak lain adalah teman atau anggota dari Mikael. Ya, ternyata kita diberitahu di sini si Mikael ini adalah si Mikael ini pengkhianat dan ingin membalaskan dendam atas terbunuhnya ayahnya yang ia kira yang membunuh ayahnya adalah si Johnson. Royal dengan dua anak buahnya yang tak tahu siapa namanya, kita sebut saja si Jamet dan si Kentang. Ini nih si Kentang dan si Jamet. Mereka bertiga menyerang tanpa mempedulikan sekitar, sedangkan sekitarnya itu sedang diawasi oleh polisi yang dipimpin oleh Interpol Jenigata. Dan seperti yang kalian tahu, polisi di sini seolah-olah tak berdaya ya melawan mereka bertiga, hanya mereka bertiga padahal loh. Sehingga mereka bertiga berhasil masuk dan menyerang kelompok The World. Perkelahian, tendang-menendang, dan tinju-meninju antara dua kelompok itu pun terlihat sangat sengit. Buk, cuing. Dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan kelompok dari Mikael. Mereka berhasil kabur dan membawa kalung Cleopatra hasil dari pertarungan itu. Pihak The World yang mengalami kekalahan menewaskan mantan pemimpin mereka dan Jiro, salah satu anggota The World, teman dekat Pierre dan anggota lainnya. Dan anggota lainnya itu tak tahu lari kemana coy, tiba-tiba hilang gitu aja, gak ngabari atau pamit gitu, gak tahu kemana itu. Ya udah lanjut. Sementara dari pihak polisi banyak yang tewas atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Lupin, Fujiko, dan Jigen mendatangi tempat tragedi tadi malam untuk memberikan salam penghormatan terakhir kepada korban yang telah gugur. Sopan tuh. Selain itu, Lupin mengajak Fujiko dan Jigen untuk bekerja sama mencuri kembali kalung yang dibawa oleh Mikael. Dan Fujiko dan Jigen setuju atas tawaran tersebut, walaupun Jigen belum bisa mempercayai Fujiko karena Fujiko memiliki hubungan tersembunyi dengan Mikael. Ini nih, jenis-jenis laki-laki yang tidak atau susah untuk percaya sama perempuan ya. Kayak Jigen nih. Akhirnya mereka bertiga membentuk kelompok ditambah dengan Pierre menjadi 4 anggota dari kelompok Lupin. Lalu cerita maju ke masa depan di 1 tahun setelahnya. Setelah kejadian itu, kelompok Sil langsung memperlihatkan kelompok Lupin yang sedang mengumpulkan pundi-pundi uang untuk mengisi kegabutannya. Lalu Sin berpindah ke negara Thailand
terlihat Jigen dan Lupin sedang ngopi-ngopi santai dan membicarakan rencana mereka ke depannya. Di tengah pembicaraan, Lupin mendapatkan telepon dari Fujiko dan meminta Lupin untuk menemuinya. Senang dong si Lupin, dan gak peduli nasihat dari Jigen kalau sewaktu-waktu si Fujiko akan mengkhianatinya. Tentu saja Lupin tahu, tapi kenyataan itu tak mengurangi rasa cintanya. Ya, ibarat kalau udah cinta itu apapun dilakukan, Joy. Berangkatlah si Lupin, dan ternyata benar, Lupin dijebak oleh Fujiko yang telah bekerja sama dengan Interpol Zenigata untuk membantu menangkap Lupin. Namun dari ekspresi Lupin nih, yang begitu santai dan sedikit senyum-senyum pada saat disergap, seperti mengetahui keadaan yang akan datang masih aman-aman saja. Dan ternyata benar dong, Zenigata menangkap Lupin tidak semata-mata untuk menangkap dan menjebloskan Lupin ke penjara. Malah sebaliknya nih, Zenigata mengajak Lupin bekerja sama dengannya untuk menangkap Parmuk dengan tuduhan penggelapan senjata, narkotika, dan perdagangan manusia. Dengan cara menyergap Parmuk, saat Parmuk bertransaksi dengan Zhang, yang tidak lain adalah Mikhail yang selama ini dicari-cari oleh kelompok Lupin. Zenigata memberikan informasi kepada Lupin bahwa Parmuk dan Mikhail akan bertransaksi jual beli. Mikhail akan menjual kalung Cleopatra yang dimana jual beli tersebut adalah rencana Mikhail untuk mendapatkan ruby dari kalung Cleopatra itu yang dimiliki oleh Parmuk. Paham kan? Nah, tentu saja informasi itu sangat menguntungkan untuk Lupin, namun Lupin tidak menjawab ajakan dari Zenigata. Malah Lupin diam-diam bisa membuka borgol yang tadinya sudah di tangannya Lupin sekarang berpindah kepada Interpol Zenigata. Sampai di markasnya, Lupin segera merencanakan rencananya untuk mencuri kalung dan ruby itu saat transaksi Mikhail dan Parmuk. Salah satu rencananya adalah mempersiapkan senjata yang kuat untuk menghadapi musuh yang kuat. Ya, betul sih. Setelah itu, Lupin dan Jigen berangkat ke Jepang untuk memanggil seorang samurai yang dapat menebas apa saja dan bahkan bisa menang melawan pistol. Kecepatannya lebih cepat dari peluru, cuy. Bayangkan kalau beneran ada sih, pengen belajar aku. Nah, setelah mendapatkan apa yang Lupin mau, selanjutnya eksekusi. Eksekusi artinya di sinilah melaksanakan rencananya. Dilakukan di gedung pelelangan yang akan menjadi transaksi jual beli kalung dan ruby. Lupin dan anggotanya sudah mempersiapkan segalanya dan menempatkan diri di tempatnya masing-masing. Sedangkan si Lupin yang mengawasi dan memberikan aba-aba untuk menyerang atau tidak. Transaksi dilakukan di panggung yang ditutupi dengan kaca, kotak kaca tuh, sehingga orang-orang hanya bisa melihat namun tak dapat mendengar apa yang Mikhail dan Parmuk bicarakan. Tetapi si Lupin menggunakan kacamata canggih, cuy, yang dapat menerjemahkan dari bahasa mulutnya. Inti dari yang mereka bicarakan adalah bahwa Parmuk adalah mantan rekan Bronson dan ayah dari Mikhail. Dan ternyata si Parmuk inilah yang membunuh ayah Mikhail dan merebut ruby yang mereka dapat di Mesir. Tentu saja Mikhail terkejut dan enggan menjual kalung itu kepada Parmuk, memilih rencana untuk bunuh diri. Nah, Mikhail ini meminta untuk tidak menulis jumlah cek untuk membayar kalung itu. Otomatis kalung itu secara resmi milik Parmuk. Dengan mengancam Parmuk, Mikhail akan menggunakan bom bunuh diri sehingga Parmuk ikut mati bersamanya dan dapat membalaskan dendamnya. Namun, apalah daya rencananya gagal yang akan meledakkan kotak tersebut karena si Royal berkhianat dan berpihak kepada Parmuk. Nah, banyak banget pengkhianatan di sini, coy. Akibat kejadian itu, si Lupin mengurungkan niatnya untuk mencuri kalung itu sekarang dan lebih baik menyusun rencana lagi untuk mencuri kalung itu dari Parmuk. Tampaklah keputusasaan dari wajah Mikhail yang telah gagal untuk mengambil ruby dan malah kehilangan kalung itu, yang sebenarnya kalung itu ingin ia kenakan kepada Fujiko. Kurang bucin apa lagi coba? Nah, langsung saja kita mulai pencurian selanjutnya. Si Mikhail nih, karena sudah tak tahu arah, ku terjebak dalam lautan luka dalam. Anjir, kan sih. Mikhail memutuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan kelompok Lupin. Walaupun ada perdebatan sedikit, mereka menyetujui untuk saling bekerja sama dengan Mikhail.
Pierre, dan satu temannya sebagai hacker. コンピューターシステムサターン Lupin dan Mikhail menyamar menjadi Interpol Zenigata sehingga bisa masuk dengan aman ke markas The Ark. Setelah mereka berhasil menyebarkan virus untuk merusak jaringan sistem The Ark, mereka pun beraksi dengan aksi yang apik. Nah, ini nih cara mereka untuk menyebarkan virus. Menyamperin menjadi Zenigata dan memberikan sebuah flash disk yang katanya dari Lupin. Ya, bodohnya si Parmok itu percaya aja. Dan terjadilah kerusakan jaringan di sistem The Ark. Sementara yang lainnya, kecuali Pierre dan temannya, memborbardir tempat The Ark, sehingga membuat Parmok sebagai raja keamanan kalang kabut. Dan pertarungan sampai mati pun tak terelakkan. Singkat cerita, Everybody ready? Let's go! Go! Lupin dan Mikhail berhasil menemukan ruangan yang berisi berangkas besi yang menyimpan kalung dan ruby yang mereka incar. Disitulah keahlian Lupin sebagai penerus Arsène Lupin dalam membuka berangkas. Berkat keahlian Lupin, berangkas berhasil dibuka dan benar dong, kalung dan rubinya ada. Bentar. Jangan senang dulu cuy, belum selesai. Saat mereka ingin keluar ruangan tersebut, tiba-tiba tertutuplah ruangan itu, sehingga mereka berdua tidak bisa keluar. Bentar, santai. Bukan Lupin namanya kalau nggak memiliki rencana cadangan. Lupin sudah menyiapkan peledak dengan daya ledak tinggi untuk berjaga-jaga. Namun jika menggunakan peledak di ruangan hampa udara seperti itu, akan berbahaya bagi nyawa mereka. Maksudnya mereka berdua ini. Dan tanpa pikir panjang, Mikhail memasukkan Lupin ke dalam berangkas agar terlindungi dari ledakan tersebut. Sedangkan Mikhail yang melakukannya dan menyebabkan Mikhail tewas di tempat itu. Sedangkan Lupin terselamatkan berkat pengorbanan nyawa dari Mikhail. Kalau tak pikir-pikir, kenapa Mikhail nggak masuk juga sih? Kayaknya bisa loh. Tapi ya sudahlah, kalau misalnya nggak kayak gitu ya nggak bagus ceritanya. Namun saat Lupin berhasil keluar dari ruangnya, ternyata di luar ditunggu pasukan The Ark yang siap menyergap Lupin, dan saat itu pula semua anggota Lupin tertangkap. Sesuai dugaan Lupin, Interpol Zenigata dan pasukannya datang ke tempat tersebut dan berhasil menangkap Parmok. Dan seluruh pasukannya, tentu saja dengan membawa kalung dan rubinya yang dibawa di dalam koper. Dan lagi-lagi di sini nih, si Lupin berhasil mengelabui Zenigata. Kalung yang disita oleh Zenigata ternyata kalung palsu, dan yang asli masih berada di tangan Lupin. Dan akhirnya misi untuk mencuri kalung itu berhasil. Bentar guys, masih ada tambahan sedikit scene lagi di sini. Lalu keesokan harinya Lupin beserta anggotanya berkumpul untuk melakukan perpisahan nih. Dan yang kalian harus tahu, kalung itu diberikan Lupin kepada Fujiko karena Fujiko sudah pernah janji nih, jika Lupin bisa mendapat kalung itu, maka sepenuhnya Fujiko menjadi milik Lupin. Ya, namun pada akhirnya mengingkari janjinya dan berpura-pura lupa, lalu pergi begitu saja. Entah apa yang dimau si Ratu ini. Di sini agak kesel sekali, dibawa sampai perasaan kadang loh. Tapi si Lupinnya nggak kelihatan kesel, ya udahlah, ikut nggak kesel. Ya wis. Lagian itu juga film sih. Oke. Sudah guys, cerita pun selesai. Oke guys, terima kasih kehadirannya. Sebelum beranjak, tolong rekam jejak viewer yang berbudiman dengan mengklik tombol like dan subscribe
Kalau perlu komen lah, mudah kok, mudah banget sumpah, yakin gak berat, masa gitu aja gak mau. Ya udahlah, tolong ya. Sekian dan terima kasih.